Halo guys, kita akan belajar mengenai Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, di sini terlihat ada switch 1 dan switch 2 yang masing-masing terhubung dengan FA01. Terus di sini switch 1 terhubung pada PCA dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 terhubung pada PCB dengan IP 172.168.1.2. Nah, misalkan ada sebuah kasus, misalkan kabel yang terhubung antar switch ini putus, nah otomatis PCA tidak bisa komunikasi dengan PCB karena tidak ada penghubung antara switch 1 dengan switch 2, teman-teman. Kemudian kita menambahkan kabel baru atau kabel cadangan dan terhubung pada FA02. Nah, saat kabel FA01 ini mati, otomatis kita bisa menggunakan kabel FA02 ini, teman-teman. Jadi nanti PCA bisa komunikasi dengan PCB. Tapi kalau misalkan kabel FA01 ini masih menyala, maka akan terjadi looping, teman-teman. Jadi looping itu adalah paket yang muter-muter di jaringan. Contoh, misalkan PCA ingin mengirimkan paket ke PCB. Pertama, paket akan dikirimkan ke switch 1 dan dari switch ini akan di-broadcast ke FA01 dan juga FA02. Terus di switch 2 akan dikirimkan ke PCB, lalu akan dikirimkan kembali ke switch 1. Namun di switch 1 ini akan kembali membroadcast lagi ke FA01 dan FA02. Begitupun seterusnya, teman-teman. Intinya paketnya hanya akan muter-muter di jaringan saja. Jadi itulah yang namanya looping. Nah, agar tidak terjadi looping, salah satu port di switch ini harus diblokir, teman-teman. Seperti itu untuk pengertian mengenai Spanning Tree Protocol. Nah, teman-teman, untuk menentukan port yang akan diblokir, itu ada teorinya ya. Di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3 dengan MAC address misalkan AA untuk switch 1, BB untuk switch 2, dan CC untuk switch 3. Nah, heksadesimal itu kan dari 1 sampai F, yaitu 1 sampai 10 untuk angka. Nah, untuk A ini sebagai 10, B 11, C 12, D 13, dan seterusnya sampai F, teman-teman. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Root bridge itu adalah kita sebut saja raja, jadi kita harus mencari dari switch-switch ini mana yang raja. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID, kita lihat dari priority-nya. Tapi, by default, semua switch itu priority-nya adalah 32768. Karena prioritinya sama, jadi kita harus mencari dari MAC address-nya, teman-teman. Oke, contoh di sini untuk mencari root bridge itu kan tadi dilihat dari priority terkecil. Tapi karena prioritinya sama, kita akan mencari MAC address-nya yang terkecil, teman-teman. Dalam hal ini, MAC address yang terkecil adalah AA. Karena AA adalah 1010, BB itu 2020, dan CC itu adalah 3030. Jadi, switch 1 ini adalah sebagai root bridge atau raja. Kemudian, switch 2 dan switch 3 ini adalah non-root bridge. Kemudian, untuk root bridge itu semua portnya statusnya itu up, teman-teman. Artinya, port di root bridge itu disebut dengan designated port. Jadi, portnya pasti menyala atau up. Jadi, di switch 1 ini, FA01 dan FA02-nya itu adalah designated port, teman-teman. Nah, untuk non-root bridge, itu ada yang namanya root port. Untuk root port itu artinya adalah port yang paling cepat terhubung dengan root bridge. Jadi untuk switch 2, port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01. Dan switch 3, port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 juga, teman-teman. Nah, ini tadi adalah yang namanya root port. Ini statusnya adalah up atau menyala ya, teman-teman. Berarti yang harus di-blocking adalah FA02 di antara switch 2 dan switch 3 ini. Kemudian, untuk mencari port yang diblokir, kita harus mencari lagi dari priority terkecil dan juga MAC address terkecilnya. Seperti kita mencari root bridge. Nah, di sini BB itu lebih kecil dibandingkan dengan CC. Artinya, FA02 di switch 2 ini namanya adalah designated port, yaitu menyala. Berarti, FA02 yang di switch 3 ini adalah port yang akan diblokir. Nah, namanya adalah alternate port. Jadi, begitu teman-teman untuk teori menentukan blocking port pada Spanning Tree Protocol.
Sekarang kita akan membuat topologi atau mencoba spanning tree protokol. Di sini kita tambahkan 3 switch. Oke, kita ganti dulu nama switchnya. Ini adalah switch 3. Nah, ini adalah switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Kemudian kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, dan switch 3 ke switch 1. Oke, sekarang kita akan matikan lampu LED-nya, teman-teman. Kita masuk ke options, terus preference. Nah, di bagian ini kita uncentang ya, teman-teman. Oke, sudah. Jadi topologi ini adalah sebuah lingkaran ya teman-teman, meskipun bentuknya segitiga, karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik atau muter-muter. Nah, di spanning tree protokol itu ada port yang harus diblokir, agar paketnya tidak looping atau berputar-putar di dalam jaringan saja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar teori blocking portnya ya. Sekarang kita langsung praktikan saja. Pertama, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Terus untuk mencari root bridge itu kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID, kita lihat dari priority terkecil. Karena priority-nya itu sama, yaitu 32768, maka kita harus mencari dari MAC address terkecilnya, teman-teman. Oke, kita akan cari dulu MAC address dari switch-switch ini. Pertama kita ke switch 1. Kita cek yaitu show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address is. Terus ini adalah MAC address-nya ya, teman-teman. Kita kopikan saja. Kita pastekan. Kemudian kita lanjut untuk cari di switch kedua. Show interface VLAN 1. Oke, ini adalah MAC address-nya. Terakhir kita ke switch 3. Oke teman-teman, dalam hal ini MAC address terkecilnya itu ada pada switch 2 ya teman-teman, karena MAC addressnya itu adalah A, yaitu 10. Terus untuk switch 1 itu adalah 90 dan switch 3 itu 60. Jadi MAC address terkecilnya itu ada pada switch 2. Jadi switch 2 ini adalah sebagai root bridge. Kemudian untuk switch 1 dan switch 3 ini adalah non-root bridge. Nah teman-teman, tadi untuk port yang di root bridge itu statusnya adalah up semua ya, yang bisa kita sebut sebagai designated port. Kita kasih teks. Di sini juga designated port. Oke, jadi port-port yang ada di root bridge itu statusnya up semua ya teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai designated port. Nah, selanjutnya di non-root bridge itu ada yang namanya root port, yaitu port yang paling cepat terhubung pada root bridge. Di switch 1, port yang paling cepat terhubung pada root bridge adalah
FA01 ya teman-teman. Kemudian di switch 3 yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 juga. Kita kasih teks dulu. Oke, jadi port yang akan di blocking itu ada pada FA02 di antara switch 1 dan switch 3 ini ya teman-teman. Sekarang kita cari port yang harus kita blokir. Untuk mencarinya, sama seperti mencari root bridge, yaitu kita lihat dari priority dan juga MAC address-nya. Di antara switch 1 dan switch 3 ini, MAC address terkecilnya yaitu switch 3 ya teman-teman, yaitu 60. Artinya, FA02 di switch 3 ini adalah designated port. Kemudian FA02 di switch 1 adalah alternate port. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan nyalakan lampu LED-nya. Kita coba buktikan apakah teori untuk menentukan port yang harus diblokir itu benar atau tidak. Kita centang lagi di sini. Nah, benar ya teman-teman, bisa dilihat bahwa yang diblokir itu adalah port FA02 pada switch 1. Jadi teorinya itu benar ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menentukan spanning tree protokol. Selanjutnya kita akan belajar mengenai COS. Kita tuliskan dulu. Jadi COS ini itu sama seperti root port. Nah, root port itu adalah port berapa yang paling cepat menuju root bridge. Dalam hal ini, di switch 1, port yang paling cepat menuju root bridge adalah FA01. Sebenarnya untuk switch 1 ini ada dua jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju root bridge dan FA02 yang harus muter terlebih dahulu. Namun, di sini untuk melihat yang paling tercepat menuju root bridge itu dilihat dari COS. Nah, COS ini berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini ada 10 MB dan COS-nya adalah 100. Terus 100 MB. COS-nya adalah 19 dan 1 GB, yaitu 4 dan seterusnya. Jadi masing-masing di sini itu bandwidth-nya adalah 100 MB. Seperti ini ya, masing-masingnya adalah 100 MB. Untuk membuktikannya kita coba lihat di switch-nya. Kita lihat yaitu show spanning tree. Bisa dilihat ya bahwa cost-nya adalah 19, artinya bandwidth-nya itu 100 MB. Di sini untuk FA01 itu adalah sebagai root port ya teman-teman, dan untuk FA02 itu sebagai alternate port. Ini untuk di switch 1. Sekarang kita coba hapus port utamanya yang menuju root bridge-nya. Kita coba hapus. Nah, kalau kita hapus, nanti di switch pertama dalam interface 02 ini akan menjadi root port dan alternate portnya akan menyala ya teman-teman. Nah, sekarang sudah menyala ya teman-teman, yang tadinya menjadi alternate port. Terus kita coba lihat COS-nya, kita cek lagi. So, spanning tree. Di sini sekarang COS-nya adalah 38. Kenapa 38? Karena di sini adalah 19 dan di sini 19. 19 ditambah 19 adalah 38. Begitu ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali kabelnya. Nah, alternate portnya akan kembali seperti sebelumnya. Kita coba cek lagi COS-nya.
So, spanning tree bisa dilihat di sini cost-nya berubah menjadi 19 lagi, teman-teman. Artinya bandwidth-nya adalah 100 MB. Begitu untuk penjelasan tentang cost. Selanjutnya kita akan belajar manipulasi bandwidth. Karena di sini masing-masingnya itu 100 MB, cost-nya adalah 19. Nah, di sini kita akan mencoba manipulasi bandwidth-nya. Langsung saja kita coba di switch pertama. Di sini root port-nya adalah FA01 ya, teman-teman. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian kita manipulasi yaitu speed 10 MB. Oke, selesai. Kita coba lihat ya, teman-teman, di sini bahwa FA01-nya itu akan menjadi alternate port karena di FA02 ini lebih cepat cost-nya daripada di FA01. Jadi yang akan di blocking itu FA01. Kita coba hapus kabel yang di sini. Kita coba hapus kabel yang ini. Terus kita percepat ya. Nah, di FA01 ini akan menyala dan kecepatannya menjadi 10 MB. Seperti itu ya, teman-teman, untuk manipulasi bandwidth. Kita kembalikan seperti semula lagi. Kita hubungkan. Kemudian kita konfigurasi lagi. Kita masuk ke interface FA01 dan bandwidthnya kita ubah menjadi 100 MB. Oke, kita cek. Do show spanning tree. Nah, cost-nya ini sudah menjadi 19 lagi ya, teman-teman. Jadi kecepatannya menjadi 100 MB lagi. Dan di port FA01 ini akan menyala kembali. Jadi begitu ya, teman-teman, untuk manipulasi bandwidth itu kita konfigurasikan cost-nya. Lanjut, kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, root bridge itu kan kita cari dari bridge ID. Dan bridge ID itu kita lihat dari priority dan MAC address terkecilnya. Nah, setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru, teman-teman. Jadi di sini misalkan switch 2 itu adalah switch lama dengan tahun 2012, terus ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022. Nah, pastinya MAC address-nya lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang atau switch 3. Dari segi performance, switch baru pasti lebih bagus daripada switch lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Begitu ya, teman-teman. Contohnya, langsung saja kita coba konfigurasi. Nah, di sini konfigurasinya itu kita mulai dari priority-nya. Kita masuk ke switch 3. Terus kita konfigurasikan yaitu spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai VLAN pertama ya, yaitu default-nya. Terus spanning tree VLAN 1 priority. Kita coba tanda tanya dulu ya. Di sini bebas mau pilih yang mana dari 0 sampai 61440. Akan kita coba bebas ya, yaitu 1927. Nah, di sini ada keterangan karena by default itu 32768, kita akan ganti menjadi 28672. Karena untuk mencari root bridge itu kan kita lihat dari priority terkecil ya, teman-teman. Jadi kita ambil yang lebih kecil dari defaultnya. Oke, kita ganti priority-nya yaitu 28672. Oke, selesai. Kita coba fast time forward ya. Bisa dilihat ya, yang tadinya alternate port itu menjadi menyala, dan sekarang alternate portnya itu berpindah ke FA01. Jadi sekarang switch 3 ini menjadi root bridge dan semua portnya itu menjadi designated port. Kemudian untuk switch kedua, untuk root portnya itu adalah FA02 karena yang port paling cepat terhubung ke root bridge itu adalah FA02. Dan untuk switch 1, untuk root portnya itu adalah FA02 juga, teman-teman. Karena yang paling cepat terhubung ke root bridge itu adalah FA02.
Kemudian di switch 2 dan switch 1 ini akan dipertimbangkan kembali priority dan MAC address terkecilnya. Berhubung di sini MAC address terkecilnya itu ada di switch 2, jadi FA01 di switch 2 ini menjadi designated port dan FA01 di switch 1 ini menjadi alternate port ya teman-teman, yaitu port yang diblokir. Ini ya teman-teman untuk konfigurasi memanipulasi root bridge. Sekarang kita kembalikan seperti semula. Kita masuk ke switch 3, terus no spanning tree VLAN 1 priority. Kita enter. Oke, kita coba FaceTime forward. Di sini kembali lagi menjadi alternate port teman-teman, dan root bridge-nya juga kembali di switch 2. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge. Oke, sekarang kita akan belajar per VLAN spanning tree, bisa disebut juga sebagai PVSTP. Per VLAN spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Nah, dalam hal ini kita mencoba dalam VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba buat. Kita buat yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, terus kita cek do show VLAN brief. Ini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 2 dan juga VLAN 3. Sekarang kita cek juga spanning tree-nya. Bisa dilihat di sini ada informasi spanning tree untuk VLAN pertama. Dalam hal ini kita akan membuat semuanya menjadi terang ya, karena akan menjadi per VLAN-an. Oke, kita setting, kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Terus switch port mode terang. Oke, ini sudah menjadi mode terang ya. Sekarang kita coba bikin VLAN-nya lagi, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Terus kita cek informasi spanning tree-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah informasi spanning tree pada VLAN pertama. Lalu di sini ada informasi spanning tree untuk VLAN kedua. Kemudian di sini juga ada informasi spanning tree untuk VLAN yang ketiga. Ini pada switch yang kedua ya teman-teman. Kita coba ke switch ketiga. Terus kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Switch port mode terang. Setelah itu kita bikin VLAN-nya, itu VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita cek informasi spanning tree-nya, do show spanning tree. Nah, di sini juga ada ya informasi spanning tree untuk VLAN pertama. Terus ini untuk VLAN kedua. Dan ini juga ada untuk informasi spanning tree di VLAN ketiganya. Kita coba juga di switch pertama. Kita terangkan dulu. Oke, ini sudah terang. Sekarang kita bikin VLAN-nya lagi. VLAN 2, terus VLAN 3. Nah, kita cek informasi spanning tree-nya. Do show spanning tree. Di sini juga ada ya teman-teman informasi spanning tree VLAN pertama. Terus ini adalah informasi spanning tree VLAN kedua. Dan ini juga ada informasi
spanning tree untuk VLAN ketiga pada switch pertama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi adalah per VLAN spanning tree. Selanjutnya kita akan belajar manipulasi root bridge pada per VLAN. Nah, jadi untuk VLAN 1 root bridge-nya itu masih tetap di switch kedua. Namun untuk VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada di salah satunya. Oke, di sini misalkan kita mempunyai dua komputer pada switch 2 dan switch 1. Kita tambahkan dulu. Terus misalkan untuk PC 0 ini adalah VLAN 1 dan PC 2 di sini juga adalah VLAN 1. Kemudian untuk PC 1 di sini adalah VLAN 2 dan PC 3 ini adalah VLAN 2. Dan misalkan pada VLAN pertama mau mengirimkan paket ke VLAN pertama, sudah pasti akan melewati FA01 ini ya teman-teman, atau di jalur utamanya, baru ke PC 3. Terus untuk VLAN kedua yaitu PC 1 ingin mengirim paket ke PC 3 atau VLAN kedua juga, itu juga sama melewati jalur utama atau FA01 ini. Berarti untuk yang di jalur ini itu tidak dilewati ya teman-teman, atau tidak dipakai. Nah, karena itu untuk VLAN yang pertama itu misalkan lewat sini atau link utamanya, namun untuk VLAN yang kedua itu akan melewati dari switch 2 ke switch 3, terus dari switch 3 menuju switch 1, baru akan dikirimkan ke PC 3 atau VLAN kedua. Jadi artinya salah satu port di sini itu akan di blocking teman-teman. Terus untuk memblocking kita harus bikin root bridge pada di VLAN kedua, yaitu root bridge-nya adalah di switch ketiga. Oke, kita bikin perhitungan kembali. Untuk root bridge itu dua portnya ini akan menjadi designated port atau AP ya teman-teman. Lalu di switch pertama yaitu FA02 nya yang menuju root bridge-nya adalah menjadi root port, dan di switch kedua juga FA02 nya yang paling cepat menuju root bridge akan menjadi root port. Nah, berarti di antara FA01 di switch 1 dan 2 akan menjadi alternate port atau di blocking teman-teman. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada switch 3. Spanning tree VLAN 2 priority. Di sini bebas dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan coba mengganti menjadi yang 24576 ini, karena agar prioritinya itu menjadi lebih kecil. Oke, kita ganti. Spanning tree VLAN 2 priority 24576, terus enter. Kita coba lihat, terus kita percepat aja ya. Nah, bisa dilihat di sini itu menjadi hijau ya teman-teman, artinya menyala. Terus kita coba buktikan. Do show spanning tree. Oke, kita fokus ke VLAN 2 nya ya. Di VLAN 2 ini adalah this bridge is the root, artinya bahwa switch ketiga pada VLAN kedua itu menjadi root bridge, dan di sini untuk FA01 dan FA02 nya itu menjadi designated port ya teman-teman. Kita coba lihat di switch pertama. Do show spanning tree. Nah, kita lihat di VLAN kedua bahwa di sini untuk FA02 nya itu menjadi root port ya teman-teman. Jadi untuk FA02 di switch 1 dan switch 3 ini akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecilnya. Karena prioritinya sama, kita bandingkan dengan MAC address. Di sini switch 2 MAC address-nya adalah A, yaitu 10, dan switch 1 MAC address-nya adalah 90. Jadi switch 2 ini adalah yang menang ya teman-teman. Jadi yang diblok itu adalah FA01 pada switch pertama. Kita lihat lagi bahwa di sini FA01-nya itu menjadi alternate port. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang manipulasi root bridge-nya.
Selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spreading tree-nya. Kita hubungan dulu PC-PC-nya. Terus kita setting IP-nya. Pertama di VLAN 10 atau PC 0. Untuk PC 0 atau VLAN 10 ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Terus di PC 1 atau VLAN 2 IP-nya adalah 20.20.20.1 dan subnet masknya masih sama ya. Lanjut kita ke switch pertama. Di PC 2 adalah VLAN 10. IP-nya 10.10.10.2. Terus ke PC 3 atau VLAN 2 20.20.20.2. Oke, sudah. Lanjut kita akan masukkan port-portnya itu ke VLAN-nya ya teman-teman. Nah, untuk VLAN 10, maaf, untuk VLAN 1 maksudnya itu sudah by default ya teman-teman. Jadi kita langsung konfigurasi untuk yang VLAN 2-nya. Di sini adalah FA04, kita masukkan. Interface FA04. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 2. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch 1. Di sini VLAN 2-nya itu sama ya, FA04. Kita masuk ke interface FA04. Switch port mode akses dan switch port akses VLAN 2. Kita coba cek do show VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman VLAN 2-nya. Sekarang kita lanjut untuk pengujian ping-nya. Kita masuk ke tab simulation. Terus kita akan mengirimkan paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, tadi kan kita sudah setting ya teman-teman, untuk VLAN 2 itu jalurnya akan melewati switch 3, kemudian ke switch 1, baru akan dikirimkan ke PC 3-nya atau VLAN 2. Kita coba buktikan. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman, artinya belum kenalan. Sekarang kita tabkan lagi. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP, artinya paket ping ya. Oke, paket diterima, terus kita kembalikan lagi. Dan di sini successful, teman-teman. Sekarang kita coba untuk yang VLAN 1. Untuk VLAN 1 itu jalurnya dari VLAN 1 atau PC 0 ke switch 1, kemudian melewati jalur utama ya teman-teman, lewat sini, terus ke switch 1, dan langsung dikirimkan ke PC 2-nya atau VLAN 1-nya. Kita buktikan lagi. Di sini mengirimkan paket ARP, artinya belum perkenalan ya. Nah, ini adalah paket ICMP atau paket ping. Paket diterima. Sekarang kita balas. Dan di sini juga successful ya teman-teman.
Jadi inilah untuk pengujian ping pada per VLAN spanning tree. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar per VLAN spanning tree. Kali ini kita akan belajar spanning tree 2 switch. Kita buat topologinya, kita masukkan 2 switch. Terus kita hubungkan. Dari switch 1 ke switch 2, kita ganti dulu namanya. Oke, setelah ini kita konfigurasikan pada FA01 dan FA02 nya ini menjadi terang teman-teman. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Selesai. Sekarang kita ke switch 2. Interface range FA01 sampai 2. Switch port mode terang. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan PC. Terus kita hubungkan. Oke, selesai ya topologinya. Nah, misalkan untuk FA01 ini adalah link utamanya atau jalur utamanya ya teman-teman. Lalu ingin membuat link cadangan yaitu FA02. Agar misalkan nanti FA01-nya putus, itu bisa diganti menggunakan link cadangannya atau FA02 ini teman-teman. Di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang di blocking. Nah, dalam hal ini bahwa yang di blocking itu adalah FA02 pada switch kedua ya teman-teman. Untuk melakukan perhitungan spanning tree-nya, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Dan untuk mencari root bridge, kita lihat dari bridge ID-nya. Dan dari bridge ID itu dilihat dari priority terkecil atau MAC address terkecilnya teman-teman. Dalam hal ini karena priority-nya itu sama yaitu 32768, berarti di sini kita akan mencari melalui MAC address-nya. Langsung saja kita cari. Kita ke switch pertama. Do show interface VLAN 1. Oke, di sini address is, terus ini adalah MAC address-nya ya teman-teman. Kita bikin node. Lanjut kita ke switch 2. Do show interface VLAN 1. Oke, ini adalah MAC address dari switch pertama dan ini adalah MAC address dari switch kedua. Bisa kita lihat bahwa di sini MAC address di switch pertama itu adalah 9 dan di switch kedua itu adalah 50 ya teman-teman. Jadi MAC address yang lebih kecil itu ada pada switch pertama. Jadi switch pertama ini adalah sebagai root bridge dan untuk port-portnya itu adalah designated port ya teman-teman. Kita bikin node dulu. Di sini FA1 itu designated port dan FA2-nya juga designated port ya teman-teman untuk switch 1 atau root bridge-nya. Sekarang kita akan cari root port. Nah, mencari root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Namun dalam hal ini untuk
FA1 dan juga FA2-nya itu sama-sama paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru, yaitu kalau cost-nya sama, yaitu 19, artinya kita akan mencari root port-nya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan FA02 itu, port terkecilnya itu adalah FA01 ya teman-teman. Berarti untuk root port-nya itu adalah di FA01 dan FA02-nya itu menjadi alternate port. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk spanning tree pada dua switch. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama di port FA01-nya itu ingin kita blocking, begitu ya teman-teman. Berarti yang pertama harus dicari adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya menjadi di switch yang kedua. Karena yang root bridge ini pastinya semua portnya itu menjadi designated port teman-teman, atau menyala ya. Oke, kita langsung saja kita ke switch 2, kita konfigurasi yaitu spanning tree VLAN 1. Kita lihat dulu, kita tanda tanya ya, maaf ini typo. Nah, teman-teman tahu ya bahwa untuk mengganti priority kita harus mengetikkan angkanya. Nah, di sini itu kita bisa mengetikkan yang lainnya. Di sini ada yang namanya priority dan juga root. Jadi untuk root itu sama saja dengan kita mengganti priority teman-teman. Kita coba ya. Spanning tree VLAN 1 root. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada primary dan juga secondary. Dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi primary. Artinya bahwa untuk switch kedua ini akan dijadikan root bridge, dan untuk secondary itu menjadi non root bridge. Gitu ya teman-teman. Kita masukkan spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek do show spanning tree. Teman-teman bisa dilihat bahwa di sini root ID-nya itu adalah 24577. Kita kan tahu bahwa default priority-nya itu yaitu 32768. Nah, sekarang diganti menjadi 24577 karena kita tadi sudah mengkonfigurasikannya dengan spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, di sini bisa dilihat juga this bridge is the root. Artinya switch kedua ini menjadi root bridge, dan untuk port-portnya di sini itu menjadi designated port semua ya teman-teman. Oke. Di switch 2 ini menjadi root bridge. Kemudian untuk port-portnya itu semuanya menjadi designated port. Nah, begini ya teman-teman. Untuk switch 2-nya itu menjadi root bridge dan semua portnya itu menjadi designated port. Nah, dalam hal ini kita ingin FA01-nya ini menjadi alternate port. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi cross-nya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian kita konfigurasi cross-nya, misalkan kita ingin yaitu 10 MB. Sudah ya. Oke, kita cek di sini untuk FA01 ini warnanya sudah menjadi oranye ya teman-teman. Sekarang FA01 pada switch pertama adalah menjadi alternate port, dan untuk FA02-nya itu menjadi root port. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge pada dua switch. Sekarang kita akan mengenal apa itu spanning tree port status. Nah, teman-teman tahu kan bahwa saat kita mencabut kabel terus kita menghubungkan kembali, itu akan menjadi oranye teman-teman warnanya. Nah, untuk menjadi hijau itu kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap listening. Kita coba kasih note. Listening itu yaitu akan mempelajari spanning tree-nya, apakah looping, apakah lancar atau tidak.
Nah, untuk mencapai tahap listening itu adalah 15 detik, teman-teman. Setelah melewati tahap listening, selanjutnya akan melakukan tahap learning. Learning ini sama, yaitu mempelajari spanning tree-nya juga, dan juga membutuhkan waktu selama 15 detik. Kemudian setelah melewati proses listening dan juga learning, barulah akan menjadi forwarding. Artinya bahwa paket sekarang bisa untuk dikirimkan ya. Jadi untuk sampai ke tahap forwarding itu harus melewati tahap listening dan juga learning, teman-teman. Sekarang kita coba buktikan, misalkan kita cabut yang port ke PC ini. Terus kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke FA03. Kemudian kita cek show span. Nah, di sini masih di tahap listening ya, teman-teman. Kita coba tunggu kurang lebih 15 detik. Ini sudah menjadi tahap learning ya, teman-teman. Kita coba lihat. Dan di sini sudah menjadi warna hijau, teman-teman. Jadi untuk mencapai ke tahap forwarding itu kita harus melewati proses listening dan juga learning. Kurang lebih begitu ya, teman-teman, untuk spanning tree port statusnya. Selanjutnya kita akan belajar apa itu port phase. Di port phase itu nantinya akan men-skip proses listening dan juga learning, teman-teman. Misalkan nanti port yang di PC ini kita cabut dan dihubungkan kembali, maka itu akan langsung menjadi hijau tanpa adanya proses listening dan juga learning. Kita langsung saja kita konfigurasikan ya. Kita masuk ke interface FA03. Kemudian spanning tree port phase. Nah, di sini ada keterangan bahwa FA03 ini sudah menjadi port phase, namun efeknya ini hanya akan ke interface yang bukan non-trunking. Jadi, untuk port phase itu hanya digunakan atau hanya berlaku pada port yang bukan terang, teman-teman. Oke, ini sudah kita konfigurasikan. Sekarang kita coba buktikan. Kita cabut, kemudian kita hubungkan kembali. Sebelumnya kita tahu ya, teman-teman, bahwa kalau kita hubungkan kembali itu akan berwarna oranye. Nah, setelah kita konfigurasikan port phase, maka nanti itu akan langsung hijau, teman-teman, atau akan men-skip proses listening dan juga learning. Kita buktikan, kita hubungkan ke FA03. Nah, di sini sudah langsung berwarna hijau, teman-teman. Jadi, port phase itu akan men-skip proses listening dan juga learning. Sedangkan untuk yang di PC ini, misalkan kita cabut terus kita hubungkan, itu akan berwarna oranye, teman-teman, dan akan melewati proses listening dan juga learning. Sekarang kita konfigurasikan juga port phase-nya. Kita masuk ke interface FA03. Kemudian spanning tree port phase. Di sini juga ada keterangan ya, teman-teman, bahwa FA03 ini sudah menjadi port phase, namun efeknya itu hanya pada interface yang non-trunking. Kita coba buktikan lagi. Ini kita cabut, terus kita hubungkan lagi. Dan di sini sudah langsung berwarna hijau ya, teman-teman, sudah forwarding. Jadi, port phase itu akan men-skip proses listening dan juga learning. Jadi, seperti ini ya, teman-teman, untuk apa itu port phase. Yeah. Bobby Valentino.